Halo sahabat, bagaimana kabar Anda semua saat ini? Berjumpa kembali bersama dengan saya, Pendeta Dina Estrina, dalam Selamat Berefleksi kali ini. Mudah-mudahan pada saat ini Anda semua merasa tenang dan nyaman. Tidak? Apakah Anda sedang gelisah? Karena apa? Sahabat, apakah Anda sedang kesal dalam pekerjaan Anda? Apakah hari ini ada seseorang yang membuat Anda kesal? Apakah lalu lintas menuju tempat pekerjaan sahabat mungkin terasa menjemukan dan membosankan? Banyak sekali ternyata di dalam hidup ini yang bisa membuat kita merasa kesal ya sahabat. Saya mau mengajak Anda semua, Bapak Ibu dan sahabat, untuk meneduhkan diri melalui sapaan kali ini. Cobalah menarik nafas dan melihat meja kerja Anda pada saat ini. Putarlah musik yang membuat Anda semua senang pada hari ini dan pejamkanlah mata. Kalau di dekat Anda ada taman atau kebun bunga, cobalah pergi berjalan-jalan sejenak. Teguklah air yang segar dan tontonlah sebuah video komedi atau bercandalah dengan teman Anda pada saat ini supaya kita bisa sejenak tertawa dan melepaskan ketegangan. Ini penting ibu bapak dan rekan-rekan muda. Ini penting sahabat supaya kita bisa menikmati saat ini. Sahabatku, menikmati saat ini itu penting supaya kita tidak terlalu sedih. Kata seorang filsuf yang sangat pandai bicara soal kebahagiaan bernama Seneca, kebahagiaan itu tidak dipengaruhi oleh suasana sebenarnya. Kita bisa sedih, tapi kemudian sejurus itu kita bisa kemudian merasa senang. Tetapi rasa aman dan ketenangan untuk bisa menerima semua proses pasang surut itulah yang akan sebenarnya menentukan kebahagiaan kita. Mari kita menyimak juga apa kata pengkhotbah. Pengkhotbah mengatakan seperti ini: mata kita tidak kenyang-kenyang memandang, telinga kita tidak puas-puas mendengar, tetapi Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan di dalam hati manusia, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan oleh Allah dari awal sampai dengan akhir. Kita memang tidak mengerti dengan hidup ini, sahabat. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan kita, seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, itu semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Indah bukan sahabat kata firman Tuhan ini? Coba kita merenungkan, ada hal-hal di dalam hidup kita yang sering terlewat kita syukuri, sehingga kita cenderung lebih banyak mengeluh dan melewatkan keindahan itu. Di Bandung dulu saya sering lewat trotoar Gardu Jati, dan biasanya di pagi hari saya masih melihat banyak tunawisma yang tidur di emperan jalan dan gerobak. Saya sering berpikir ada banyak orang yang tidak bisa tidur walaupun kasurnya empuk di rumah. Tetapi orang-orang ini bisa tidur dengan nyenyak walaupun mereka dalam keadaan terpaksa di pinggir jalan yang sangat dingin. Ini adalah anugerah Tuhan, yaitu kenikmatan untuk bisa beristirahat dengan nyenyak. Saya juga sering berbicara mengenai makanan yang enak dengan anggota jemaat, sahabat-sahabatku. Dan kesimpulannya selalu sama. Makanan yang enak itu bukanlah makanan yang rasanya enak, tapi makanan yang membuat kita enak makan, katanya. Nah, di kampung sawah biasanya
makanan yang membuat kita enak makan itu berwujud semur jengkol, gremeng, dan bekasem ya, sayur fermentasi dengan ebi yang dulu biasanya menjadi makanan mewah yang disimpan untuk pesta dan perayaan di kampung sawah. Nah, bukan mewah dan harganya yang mahal, bukan juga banyaknya dan lengkapnya, tetapi yang terpenting adalah suasana hati dan ketenangan batin orang yang memakannya. Maka renungan dalam Selamat Berefleksi kali ini mau mengingatkan kita untuk menghargai hari ini sebagai present ya. Kata Inggris untuk menyebut hari ini adalah present day, yang artinya adalah hadiah. Hadiah yang Allah berikan kepada kita. Jangan isi dengan kekesalan, dengan sungut-sungut, dan kita punya banyak waktu untuk membandingkan diri dengan orang lain, tapi sebenarnya itu tidak akan berguna ya buat kita. Yang lebih bermanfaat bagi diri kita sendiri adalah rasa cukup. Rasa cukup yang digunakan di dalam Alkitab adalah arkeo, yang artinya bukan hanya rasa cukup, melainkan juga kekuatan atau ketangguhan. Jadi kalau kita pandai bersyukur dan bisa merasa cukup, berarti kita ini adalah orang yang kuat dan tangguh, orang yang berjuang dan orang yang diberkati oleh Tuhan. Ambisi boleh ada, tujuan hidup boleh ada, tapi sadari bahwa itu semua bukan yang utama. Yang utama adalah hidup yang dijalani dan dinikmati, kita syukuri dalam kebahagiaan bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Kalau kita bisa menghayati rasa cukup dan menikmati hari ini, maka kita tidak akan terlalu merasa terbeban dengan harus begini, harus begitu, ya, harus seperti ini atau harus seperti itu, dan akan dengan sukacita memberi dan berbagi bersama dengan orang lain. Sebab hidup itu sudah indah dari sananya. Jadi sahabat-sahabatku, Bapak Ibu Saudara, selamat menikmati hari ini. Tuhan Yesus mengasihi saudara sekalian. Sampai berjumpa kembali. Tuhan berkati.